Lalu apa? Petrus berseru dan menjawab dia, apa saudara? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan. Nah, stop di situ dulu. Dikatakan di ayat 28 bahwa Tuhan apabila engkau itu. Apabila artinya belum pasti. Artinya dia belum tahu sepenuhnya. Apabila engkau itu. Jadi dia nggak tahu ini Yesus atau enggak. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mendapatkan siapa saudara? Mendapatkan Yesus. Jadi di titik ini, ketika dia berjalan di atas air, dia keluar dari perahunya. Pada saat itu dia belum tahu sepenuhnya. Dia belum tahu dengan pasti bahwa itu adalah Yesus. Karena dia berkata apa? Apabila engkau itu. Jadi kalau itu Tuhan, if that's you, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan. Tetapi ketika dia belum tahu dengan pasti bahwa itu Yesus atau enggak, dia tetap membuat keputusan untuk keluar. Itu namanya iman. Iman itu ketika apa? Ketika Petrus keluar dari perahunya, walaupun dia belum tahu sepenuhnya bahwa itu adalah Yesus yang menyuruh. Mungkin itu bukan Yesus, mungkin itu seperti yang mereka sangka. Mungkin awalnya mereka berpikir itu hantu. Tetapi kita lihat di sini Petrus keren banget. Dia gak perlu tahu sepenuhnya itu Yesus atau enggak. Tapi dia memutuskan untuk melangkah. Dari situ saya belajar pelajaran iman dari Petrus. Catat baik-baik. Bahwa kita tidak harus tahu segalanya. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Bahwa kita tidak apa? Kita tidak harus tahu segalanya untuk kita percaya sama Tuhan. We don't have to know everything. Kita gak perlu tahu 100% tentang semuanya. Untuk kita melangkah. Petrus gak tahu 100%. Dia gak tahu bahwa itu adalah Yesus atau tidak. Tetapi dia berkata, aku akan keluar dan aku akan berjalan di atas air. Saudara, hari ini kita gak tahu segalanya yang akan terjadi. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini takut dan khawatir. Gak bisa tidur. Saya tahu itu karena jam 1, jam 2 sekarang HP saya sering bunyi. Karena banyak jemaat bilang, Pastor saya gak bisa tidur, doain saya. Pastor saya gak bisa tidur, doain saya. Padahal saya heran, mestinya orang Kristen itu gampang tidur kan. Buktinya di gereja dengar khotbah. Ya mungkin saudara, bukan saya ya saudara ya. But sometimes itu yang terjadi hari-hari ini. Kita mikirin besok, kita mikirin ekonomi, kita mikirin semuanya. Kita gak bisa tidur. Kenapa? Karena di dalam hidup ini gak ada yang pasti. Yang pasti itu ketidakpastian itu sendiri. Apa yang terjadi besok kita gak tahu. We don't know. Tetapi firman Tuhan ngajarin dari Petrus. Kita gak harus tahu sepenuhnya, kita gak harus tahu pastinya seperti apa. Tetapi kita percaya, walaupun kita gak tahu segalanya, kita percaya saat kita beriman kepada Tuhan, Dia akan menunjukkan kepada kita yang kita gak tahu, dan Dia menyediakan yang kita butuhkan, walaupun kita belum tahu kita membutuhkan itu. Kenapa? Karena memang kita gak tahu segalanya, tetapi kita punya Tuhan yang tahu segalanya yang kita butuhkan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saat kita gak tahu, iblis akan menaruh satu pertanyaan. What if? Gimana kalau itu bukan Yesus? Gimana kalau kamu tenggelam waktu kamu keluar? Gimana kalau kamu gagal di tengah jalan? Dan seandainya Petrus berpikir seperti itu, dia gak akan berjalan di atas air. Dia gak akan lihat kuasa dari imannya. Tapi karena Petrus memiliki keberanian, ketika dia gak tahu apa yang akan terjadi, dia tetap keluar. Itulah iman. Kalau kita tunggu kita tahu semuanya, pasti baru kita melangkah, itu bukan iman. Itu gak perlu iman. Itu orang dunia juga bisa. Kadang-kadang kalau kita mau lihat kuasa Tuhan dari iman, kita mau lihat iman kita bekerja secara luar biasa. Sometimes we have to take a step of faith. Kita harus mengambil langkah iman. Sama seperti ketika pada saat saya memulai berintis pada saat itu GCS Pakuan Mall. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya nggak tahu bahwa akan ada COVID. Saya nggak tahu bahwa akan ada yang terjadi namanya gereja ditutup, social distancing, ibadah online. Saya nggak tahu. Tetapi saya ngelangkah. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi itulah iman. Itulah definisi dari iman. Apa definisi dari iman?
Ibrani 11 ayat 1. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, stop di situ dulu. Iman itu dasar dari semua yang kita harapkan. Jadi saat kita punya pengharapan, dasarnya itu iman. Yang kita harapkan itu belum terjadi. Tetapi yang merupakan dasarnya, fondasinya yang dibangun adalah iman. Saya catat yang pertama, iman itu dasar dari yang kita harapkan. Di dalam bahasa aslinya pakai kata hipostasis, artinya fondasi. Gedung itu mau bagusnya seperti apapun, yang paling penting apanya saudara? Fondasi. Saya pernah ditanya sama tim, Pastor di stage ini semuanya bagus estetik. Yang kurang estetik itu ininya. Apa ini saudara? Pilar. Ada yang tanya sama saya, salah satu tim bilang, bisa nggak pilar ini kita hancurkan? Kalau kita hancurkan, gedungnya ikut hancur saudara. Kenapa? Karena inilah fondasinya. Ini fondasinya. Karena itu kalau milih fondasi harus yang benar. Bangun itu harus yang benar. Karena gedung mau sebagus apapun fondasinya jelek, gak bisa. Saya mau kasih tahu sama saudara. Iman itu fondasinya. Kita punya harapan apa dalam hidup? Apa yang saudara harapkan? Di dalam keluarga saudara. Apa yang saudara harapkan di dalam pernikahan saudara? Dasarnya itu iman. Kita belum lihat. Tetapi kita percaya itu menjadi dasarnya. Oh, kita percaya saya belum lihat hari ini, tetapi saya akan melihatnya. Apa yang saya harapkan akan terjadi. Itulah iman. Fondasi itu penting sekali. Dan yang kedua, coba Ibrani 11 ayat yang pertama. Bukan hanya dasar dari yang kita harapkan, baca dan apa bukti dari segala sesuatu. Kita belum lihat, tapi iman adalah jaminannya. Jadi bukan hanya dasar saya tampilkan, tapi juga jaminan. Jadi dua iman itu. Satu dasar fondasi, dua jaminan. Jadi kita belum lihat nih. Kita belum lihat, tapi kita tahu dengan yakin bahwa itu akan terjadi kenyataan. Itu akan ada. Itu ada. Sama seperti kalau hari ini kita itu belum pernah lihat Eiffel Tower mungkin. Kita belum pernah lihat, oh bener ada atau enggak. Gimana kita hari ini bisa yakin bahwa Eiffel Tower ada? Karena kita lihat fotonya. Kita belum lihat tapi kita lihat fotonya, kita udah percaya. Kenapa? Karena ada orang yang foto. Ada orang yang cerita sama kita, yang mereka udah pernah ke sana. Kenapa kita nggak perlu tahu semuanya? Kita belum lihat, kita belum ngalamin, kita baru berharap aja kita bisa percaya. Karena itulah iman. Saat kita naruh iman kita kepada Tuhan, kita nggak harus tahu semuanya. Kita nggak harus tahu apa yang terjadi besok. Yang penting iman kita dasarnya dibangun atas Tuhan. Saat kita taruh iman percaya kita sama Tuhan, kita nggak harus tahu segalanya. Tapi kita terus pandang Tuhan, kita terus pandang janjinya, kita terus pandang kuasanya, apa yang terjadi. Ketika kita pandang Tuhan, kita nggak tahu segalanya. Tetapi Dia tahu segalanya. Firman Tuhan berkata Dia adalah Alfa dan apa saudara? Omega. Dia udah ada di masa depan kita. Artinya apa? Apa yang kita butuhkan, Dia sudah tahu. Apa yang akan kita alami, Dia sudah tahu. Sebab itu kita nggak perlu takut. Sebab itu iman kita kepada Dia. Karena Dia adalah penyelesai iman kita. Saat kita iman, Dia yang menyelesaikan. Saat kita yang beriman, Dia yang bangun. Hari ini mungkin yang saudara harapkan belum terjadi. Mungkin kau nggak lihat caranya bagaimana. Tetapi saat kita melangkah dengan iman, kita taruh iman kita kepada Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin buat Tuhan. Dan Dia akan kerjakan itu di dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Itulah yang pertama. Kita nggak harus tahu segalanya. Tapi taruh iman kita kepada Tuhan yang tahu segalanya. Dan kita akan percaya bahwa Dia yang menyelesaikannya bagi kita. Boleh katakan amin sekali lagi?